Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, mobil hidrogen. Jadi penulis kemarin lihat ada video yang membahas mobil hidrogen bersamaan dengan Nikuba. Ya, menurut penulis nggak bisa disamakan ya antara Nikuba dengan mobil hidrogen, karena ya yang satu hidrogennya diasimilasi dengan air dan menghasilkan listrik, sementara yang satu hidrogennya dipakai untuk membuat mesin internal combustion engine itu nyala. Mesin yang pakai busi, pakai bahan bakar diledakkan. Beda ya, beda. Yang satu ada ledakannya, yang satu enggak. Polusinya ya tentu nggak bisa disamakan juga, karena nggak ada ledakan di mobil hidrogen, maka nggak ada nitrogen oxide yang dihasilkan dari mobil hidrogen itu air. Nggak ada nitrogen oxide ya, beda ya. Terus yang satunya juga ya masih pakai komponen kendaraan biasa ya, ada oli mesin dan macam-macam. Kalau kendaraan hidrogen ya nggak ada oli mesinnya, karena ya intinya sih sebenarnya jadi listrik, dan penggerak motornya itu pakai listrik. Jadi yang satu itu pakai listrik untuk menghasilkan hidrogen, terus hidrogennya dipakai sebagai bahan bakar, terus diledakkan. Yang satu dari hidrogen diasimilasi dengan air, terus jadi listrik. Listriknya dipakai untuk menggerakkan penggerak listriknya. Nah, mobil hidrogen ini ya sudah dicontohkan, ada beberapa. Ada apa, Miura yang terkenal ya, sama Honda Oppo itu, sama Hyundai Oppo itu sembul lali jeneng. Yang banyak orang nggak tahu itu adalah di awal-awal 2000 berapa itu, ketika rame-rame isu global warming, climate change, itu sudah ada gerakan untuk mengarah ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ada dua solusi. Yang satu adalah kendaraan listrik, yang kedua adalah kendaraan hidrogen. Beda dari keduanya itu ada di pemanfaatan listriknya. Jadi kalau kendaraan listrik itu butuh adanya listrik, yang listriknya itu seringkali listrik rumahan.
listrik yang ada di rumah atau di kantor. Nah, karena listriknya listrik rumahan, maka ya yang menyediakan listrik dari pembangkit listrik lokalnya. Dan pembangkit listrik lokalnya itu biasanya dari batu bara atau dari apa jenenge, solar atau diesel gitu ya. Ada memang yang sumber terbarukan seperti sel surya, terus gelombang laut, panas bumi, dan macam-macam ya, angin, entah angin ya gitu. Tapi itu kebanyakan masih belum hijau. Nah, kalau hidrogen beda lagi. Yang ada di yang dipakai di mobilnya adalah hidrogen, gas hidrogen. Nah, untuk menghasilkan gas hidrogen ini pakai listrik, pakai proses elektrolisis. Tapi elektrolisisnya yang khusus, yang pakai membran, yang pakai pemisah antara elektrodenya, sehingga hidrogen dan oksigen dihasilkan secara terpisah. Listrik untuk penghasil hidrogen ini biasanya pakai solar cell, pakai sinar pakai solar sel surya. Jadi dari pembangkitan ini kendaraan hidrogen dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan hidrogennya pakai sinar matahari. Nggak kayak listrik yang belum tentu dari sumber terbarukan. Nuklir juga termasuk ya. Nah, masalahnya adalah yang prosesnya mobil hidrogen ini nggak efisien. Yang pertama adalah dari proses elektrolisanya. Ini nggak ngejar efisiensi, tapi ngejar kemurnian juga. Nggak boleh hidrogennya ini tercampur sama sekali dengan oksigen. Dan ini bikin prosesnya mahal dan lebih tidak efisien. Terus yang kemudian juga adalah prosesnya, fuel cell-nya, merubah hidrogen jadi listrik lagi, itu juga nggak efisien. Tidak efisien ini yang jadi banyak energi yang terbuang, dan efeknya ke harga fuel cell itu disebut mahal. Jadi ada yang ngomong kira-kira 4-5 kali lipat harganya bensin kalau untuk pemakaian normal. Jadi kendaraan hidrogen, mobil-mobil hidrogen itu biaya bahan bakarnya 4-5 kali bensin. Banyak sekali itu kan. Saking mahalnya ini ya, sampai pabrikan yang memproduksi kendaraan fuel cell yang jual itu ngasih
ngasih uang bensin ke konsumennya. Jadi bahan bakarnya dikei. Jadi ketika mau beli mobil hidrogen, sama pabrikannya kasih uang untuk beli bahan bakar. Voucher ya, voucher. Voucher yang kira-kira kalau untuk pemakaian di luar sana bisa untuk beberapa tahun, sampai seperti itu. Buang-buang duit pabrik. Dan dari sisi harga, kendaraan hidrogen itu juga mahal. Walau mahalnya nggak terlalu banyak sih ya, tapi katanya sekitar 60% lebih mahal. 60% lebih mahal ya sebenarnya ya sama lah kayak mobil listrik. Tapi tetap ya, dengan kombinasi harga mobil yang mahal, harga bahan bakar yang mahal, fuel cell ini bikin ya nggak berminat kalau dijual apa adanya. Dan ya usaha dari pabrikan itu adalah mengeluarkan diskon. Diskonnya katanya sampai 65%. Jadi dari asalnya kendaraan hidrogen itu lebih murah, lebih mahal, jadi lebih murah dari kendaraan bensin. Seperti itu. Saking anunya ya, saking tingginya menarik konsumen. Kenapa kok sampai seperti itu? Kok sampai menarik minat konsumen gitu, padahal harga mahal macam-macam. Ini lebih dari sikap pabrikannya sendiri. Jadi pabrikan itu terbagi dua. Ada yang gambling ke teknologi kendaraan listrik, ada yang gambling ke kendaraan hidrogen. Yang gambling ke kendaraan hidrogen itu cukup banyak. Kalau yang menulis tahu di Jepang sih terutama, ada Suzuki, ada Honda, ada Toyota. Fokus kendaraan hidrogennya tinggi banget. Mereka meneliti mulai dari menampilkan kendaraan fuel cell ya, bahan bakar hidrogen, sampai prasarananya, yaitu cara menghasilkan hidrogennya, cara distribusinya, sampai seperti itu. Yang namanya fokus itu artinya mereka membayari dana triliunan rupiah ke pengembangan teknologi itu. Jadi habis-habisan ya mereka. Toyota habis-habisan, Honda habis-habisan, Hyundai juga. Tapi kalau Hyundai yang mengembangkan kendaraan listrik juga kan ya. Nah, yang fokus ke kendaraan hidrogen seperti Honda atau Toyota, rupanya mereka tidak banyak mengembangkan versi listriknya karena mereka lebih fokus ke hidrogennya. Makanya kan sekarang ini kayak Honda dan Toyota ya, padahal pabrikan yang termasuk paling besar ya di jalan-jalan di sini, Toyota, Honda, ya Daihatsu ya termasuk ya. Toyota, Honda gitu ya. Ini Toyota depan, Honda, yes. Kendaraan yang merajai jalan. Keduanya ternyata fokus ke hidrogen. Karena fokus ke hidrogen, listriknya lemah, minim. Contoh dibanding BMW, wah banyak banget jajaran BMW yang listrik sekarang.
mulai dari yang hatchbacknya, sedan, SUV, MPV, mobil sport ada. Sama Nissan aja kalah kan, ada kan Nissan Juke listrik udah keluar duluan. Nissan itu kayaknya termasuk yang lebih memilih mengembangkan mobil listrik. Terakhir mobil listrik pakai genset ya Nissan Kick e-Power, mobil yang ya katanya termasuk sangat irit. Padahal teknologi mobil listrik pakai genset itu sebenarnya dulu sudah ada ya. Penulis kan dulu aktif di Free Energy. Penulis lihat itu sebenarnya mobil listrik itu kalau pakai genset lebih irit loh daripada mobil bensin gitu katanya. Tapi rupanya perusahaan besar, perusahaan minyak, wah ini merugikan bisnis, akhirnya ya disupres gitu katanya. Tapi ya wis, sekarang buktinya Nissan melakukan hal itu. Entah mengapa kok baru sekarang, kayak dulu-dulu ya. Entahlah. Balik lagi ke topik. Jadi ya banyak lah pabrik maaf, intinya pabrikan Jepang itu Toyota, Honda itu ada yang fokus ke mobil hidrogen, dan hasilnya adalah versi listriknya itu nggak berkembang. Jadi kayak Toyota gini, maksimal cuma hibrid. Mungkin yang terakhir itu Prius, Corolla, apalagi sembuh. Honda juga maksimal juga hibrid. Elektrik sudah ada, tapi modelnya kayak model lucu-lucuan gitu ya, model yang biasanya nggak diproduksi, walau katanya wis siap seperti itu ya. Modelnya sebenarnya kalau prototipe Honda bagus-bagus, tapi begitu dirilis beneran jadi elek, entahlah ya. Tapi yang jelas kendaraan listrik baik Honda atau Toyota masih belum rilis ya. Mungkin ada tapi penulis nggak tahu. Yang jelas nggak sampai seperti yang merek-merek lain. Nah ini karena keduanya, Toyota dan Honda atau Hyundai juga, itu fokus ke kendaraan hidrogen. Honda dan Toyota itu kalau nggak salah punya beberapa paten soal pengembangan teknologi hidrogen ini. Tapi ya kejadiannya sekarang terbukti bahwa kendaraan listrik yang lebih berkembang lebih dulu. Jadi kendaraan hidrogen enggak semaju kendaraan listrik. Mengapa? Ya mungkin ada yang bilang karena adanya Tesla. Tesla itu memperkenalkan kendaraan listrik yang sekaligus pakai teknologi paling canggih yang mungkin diterapkan di mobil. Jadi sampai mobilnya bisa jalan sendiri. Sebenarnya nggak harus motor listrik, nggak harus kendaraan listrik yang bisa seperti itu. Tapi ya Tesla membuat gebrakan jadi mobil listrik yang bisa berkendara di jalan. Ya walau nggak sempurna karena ya ada kejadian kecelakaan atau apa. Nggak pakai lidar, pakai laser, tapi pakai embohopo lah. Ya wis, namanya kendaraan self driving ya nggak mungkin bisa sempurna. Sering nggak mampu menghadapi situasi-situasi yang terlalu ekstrim. Jadi ada truk berhenti tengah jalan bisa aja nggak deteksi gitu. Kalau warnanya podo karo dalane mungkin ya.
Ya teknologi gitu macam-macam lah, wis bukan bahasan di sini. Yang jelas Tesla itu ya termasuk yang memberikan dorongan supaya mobil listrik makin laris. Terus sebenarnya bukan cuma itu ya, tapi lebih karena pengembangan teknologi hidrogennya. Yang jadi masalah di kendaraan hidrogen itu adalah hidrogennya. Kalau di mobil listrik yang lebih jadi masalah adalah baterai. Baterai, cara pengisian yang cepat ya. Nah, kalau di mobil hidrogen pengisian sudah cepat, termasuk cepat lah, 1 jam gitu ngisi full kalau nggak salah ya, karena ya transfer gas. Terus apalagi ya, yang kasus 1 jam atau 45 menit itu adalah untuk motor ya, motor Suzuki Brookman untuk ngisi. Kalau yang mobil entah ya, mungkin sama aja lah. Jadi ngisi nggak bisa cepet ya, nggak bisa secepat bensin. Mengapa kok bisa gitu? Ya kembali lagi ke sifat hidrogennya. Hidrogen itu sangat rawan meledak. Kalau di motor listrik yang rawan meledak itu kan baterai. Rawan terbakar, bukan meledak tapi terbakar. Terbakar dan meledak cerita yang beda ya. Mengapa kok baterai bisa terbakar? Ya karena selnya itu rentan. Kalau sudah kena panas, konslet. Kalau sudah konslet, makin panas lagi, mempengaruhi sel-sel baterai sekitarnya, yang akhirnya membuat runaway thermal expansion ya, pokoknya bakar, jadi kebakar kabeh ya. Mulai dari short satu sel jadi kebakar ke semua sel. Itu kelemahannya baterai. Kalau hidrogennya sendiri yang jadi masalah. Hidrogen itu mudah terbakar, dan karena sifatnya udara, sulit untuk membuatnya pisah dari oksigen. Menyimpan hidrogen bersama oksigen itu bisa jadi kayak bom. Satu atom oksigen katanya ya kandungan 0,001% itu sudah dianggap sebagai resiko meledak. Jadi ketika ada oksigen dan hidrogen ada di dalam tangki, itu ada kemungkinan meledak dan sudah terjadi. Sudah terjadi tangki hidrogen atau pom bensinnya hidrogen meledak. Hidrogen karena sangat kritis, butuh penyimpanan yang betul-betul stabil dan aman, state of the art istilahnya. Penyimpanan yang state of the art ini membuat harga hidrogen jadi mahal. Jadi harga mahal hidrogen itu mungkin bisa ada karena dua penyebab ya. Yang satu karena tidak efisien, efisiensinya kecil.
merubah dari sinar matahari jadi hidrogen, terus dari hidrogen jadikan listrik, itu enggak efisien. Yang nomor dua adalah karena penyimpanannya membutuhkan teknologi sangat canggih. Jadi banyak sekali ya penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa menyimpan hidrogennya aman. Banyak sekali variasi-variasi cara penyimpanan hidrogen, mulai dari yang pakai bahan militer sampai ya macam-macam. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kelihatannya murah. Jadi hidrogen dihasilkan dari elektrolisis pakai sinar matahari. Sinar mataharinya nggak ada biayanya. Jadi membuat hidrogen katanya nggak butuh biaya karena ambilnya dari matahari. Terus apa mana? Fotonya cuma nyimpen hidrogen tok. Habis itu bawa ke konsumen, wes ada tangki hidrogen di konsumen, di motor konsumen. Tapi faktanya harga gas hidrogennya sendiri mahal, harga mobil hidrogennya sendiri mahal. Mungkin harga mobil hidrogen itu sumbernya dari mahalnya mungkin karena harga tangkinya atau harga fuel cell-nya lah ya. Tapi wes jelas lah bahwa ya sekarang yang paling laris adalah mobil listrik. Karena ya itu tadi, distribusi dari hidrogen ini yang jadi masalah. Penyimpanan dari hidrogen ini yang jadi masalah. Banyaknya kasus ledakan hidrogen membuat banyak yang mundur. Dari sisi investornya ya. Jadi banyak yang batal. Waduh, kalau meledak kayak gini lah bahaya. Mobilku nanti ada tangki hidrogennya, kalau iya lah pabriknya genah, lek pabriknya lengah sithik lah meledak. Baik yang di pengisian maupun yang pembuatan. Jadi resiko ledakan ini yang membuat takut baik investor ataupun konsumen ya. Terus yang berikutnya adalah harga. Harga ini bikin konsumen mikir-mikir. Walau misalnya ya ada misalnya perusahaan bis gitu ya, dia bisa kan tinggal nyediakan stasiun pengisian hidrogen sendiri gitu ya di jajaran bisnya. Tangkinya juga bisa kapasitasnya jauh lebih tinggi daripada mobil listrik, sehingga bisa untuk 900 km segala kalau nggak salah. Lebih dari cukup untuk perusahaan bis. Tapi ada yang sampai mundur gara-gara harga bensinnya itu kemahalan, terlalu mahal. Jadi harga bensinnya sampai ketika dihitung-hitung itu versi Perancis ya untuk jajaran bis, harga bahan bakarnya itu sampai 6 kali lipat. Nah kalau sudah seperti itu ya untuk apa migrasi? Tapi ya bahan bakar hidrogen juga punya keunggulan di bersihnya. Ya seperti mobil listrik lah ya. Seperti mobil listrik, di tempat aktivitasnya itu bersih, nggak ada apa senengnya
nggak ada nggak ada asap macem-macem gitu. Ya tapi nyatanya teknologi hidrogen ini wis kayak terlalu mahal lah, terlalu ngeri kayaknya untuk konsumsi, sehingga banyak yang nggak beli. Nah ini ya, teknologi hidrogen ini bisa jadi sumber kebangkrutan dari pabrikan otomotif besar dunia. Sekarang sedang jor-joran, sedang diskon gede-gede ini, mobil dijual rugi dengan harga potongan banyak sekali. Itu yang ngasih subsidi pabriknya. Hasil hidrogennya juga dikasih subsidi, itu yang ngasih juga pabrik mobil. Sekarang ini pabrikan Toyota, Honda, dan mungkin Hyundai juga ngasih insentif yang luar biasa biar orang itu mau pakai kendaraan hidrogen. Karena kalau ya orang nggak migrasi ke kendaraan hidrogen, teknologi hidrogen ini bisa-bisa mati ya, bisa-bisa nggak berkembang. Ya susah ya memberikan insentif macam-macam, karena ya infrastrukturnya sendiri masih belum ada. Berbeda dengan kendaraan listrik, yang listrik ada di mana-mana, tinggal pasang, tinggal menyediakan colokan yang ampernya gede. Kalau kendaraan hidrogen kan enggak, harus ada penghasil hidrogen di daerah tersebut, harus ada pom bensin, harus ada yang distribusi apalah itu loh, konsep sembuasa. Jadi bangun SPB bangun pom bensin lah, bangun penghasil hidrogennya, bangun distribusinya. Nah semua itu kan butuh investasi yang harus ada yang memulai. Kalau mobil listrik kan beda. Untuk motor listrik mungkin pengecualian ya, motor listrik juga ada istilah infrastruktur, tapi kan cuma membuatkan baterai swap gitu kan sebenarnya nggak masalah. Ada sampai wacana di setiap Indomaret dikasih, karena ya harus punya listrik sendiri kan. Nah yang kendaraan hidrogen nggak bisa gitu. Hidrogennya itu harus ada yang buat, harus ada yang mendistribusikan, harus ada tempat pengisian hidrogennya. Ya karena seperti itu ya infrastrukturnya kendaraan listrik ya bakal lebih cepat berkembang. Kalau menurut penulis ya Toyota dan Honda ini sepertinya salah gambling, terlalu mengandalkan produksi kendaraan hidrogen sehingga melupakan kendaraan listrik. Honda sudah punya kendaraan hidrogen, ya Toyota sudah punya kendaraan hidrogen, tapi kendaraan listriknya kok terkesan nol ya. Mungkin ada yang ngomong plug-in hybrid, tapi plug-in hybrid kan bukan full listrik ya. Ya wes itu aja lah, kepanjangan. Wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.